Guys, bayangkan kalian sedang berada di tengah hujan abu vulkanik. Udara terasa sesak, ribuan orang panik mencari tempat aman. Dan di sekitar kalian, anak-anak mulai menunjukkan perilaku yang tidak biasa. Ada yang menangis tanpa henti, ada yang diam membeku, bahkan ada yang tiba-tiba menjadi agres. Dalam kondisi seperti ini, muncullah pertanyaan penting. Apa yang seharusnya kita lakukan sebagai calon psikolog di tengah situasi darurat seperti ini? Gunung Sinabung mulai mengalami erupsi sejak tahun 2010 dan terus mengalami erupsi susulan selama bertahun-tahun setelahnya. Bencana ini mengakibatkan ribuan warga harus mengungsi dari rumah mereka dalam waktu yang lama. Salah satu kelompok yang paling terdampak adalah anak-anak. Mereka kehilangan rumah, sekolah, rutinitas seharian, dan bahkan rasa aman yang seharusnya mereka miliki. Anak-anak juga harus tinggal di tempat pengungsian dengan kondisi terbatas, penuh ketidakpastian, dan seringkali jauh dari lingkungan yang mereka kenal. Situasi ini membuat banyak anak mengalami tekanan psikologis yang cukup berat, meskipun tidak selalu terlihat secara langsung. Dampak psikologis pada anak. Pertama, ketakutan berlebihan terhadap suara keras. Yang kedua, kecemasan saat berpisah dengan orang tua. Yang ketiga, sulit tidur dan mimpi buruk. Yang keempat, menjadi lebih agresif atau lebih pendiam. Yang kelima, menurunnya minat belajar dan bermain. Perlu dipahami bahwa reaksi-reaksi ini bukan gangguan mental secara otomatis, melainkan respon anak terhadap situasi yang tidak normal, yaitu bencana alam. Disinilah peran psikolog sangat krusial, karena penanganan yang tidak dapat memperburuk kondisi anak. Bentuk penanganan psikologis. Dalam kasus erupsi Gunung Sinabung, penanganan psikologis yang dilakukan lebih difokuskan pada psychological first aid, yaitu dukungan psikologis awal. Pendekatan ini dipilih karena kondisi lapangan yang darurat, jumlah korban yang sangat banyak, serta keterbatasan waktu dan sumber daya. Pertama, menciptakan rasa aman. Psikolog dan relawan memastikan anak-anak berada di lingkungan yang relatif aman secara fisik dan emosional. Yang kedua, pendampingan emosional. Anak-anak diberi kesempatan untuk bercerita, menggambar, dan mengekspresikan perasaannya tanpa dipaksa. Aktivitas bermain, terapeutik, permainan, menggambar, dan bernyanyi digunakan sebagai media untuk membantu anak mengelola emosi dan mengurangi kecemasan. Terus yang keempat, mungkin ada edukasi pada orang tua. Orang tua diberikan pemahaman sederhana mengenai reaksi psikologis anak pasca bencana dan cara mendampingi anak dengan lebih empatik. Terus mungkin yang terakhir, dalam penanganan ini psikologi tidak langsung melakukan diagnosis klinis, melainkan fokus pada pemulihan awal dan stabilitas kondisi psikologis anak. Kasus ini sangat berkaitan dengan pasal 12 Kode Etik HIMSI yang menegaskan bahwa psikolog harus bekerja sesuai dengan kompetensi profesionalnya dan menghindari praktik yang berada di luar kewenangannya. Psikolog tidak memaksakan asesmen klinis mendalam. Psikolog tidak memberi label gangguan mental secara sembarang. Intervensi disesuaikan dengan kondisi lapangan dan kebutuhan korban. Hal ini menunjukkan bahwa bersikap profesional bukan berarti melakukan intervensi yang kompleks, tetapi justru mengetahui batas peran dan tanggung jawab sebagai psikolog. Studi kasus ini mengajarkan bahwa dalam situasi darurat, psikolog dituntut untuk tetap menjunjung tinggi nilai etikanya, meskipun berada dalam tekanan dan keterbatasan. Kesalahan dalam penanganan seperti diagnosis yang tergesa-gesa atau intervensi yang tidak sesuai dapat berdampak jangka panjang bagi perkembangan psikologis anak. Nah, oleh karena itu, pemahaman kode etik, khususnya pasal 12 ini, menjadi sangat penting bagi calon psikolog maupun praktisi di lapangan. Sebagai penutup, penanganan psikologis anak-anak korban erupsi Gunung Sinabung merupakan contoh nyata penerapan kode etik HIMSI dalam kondisi bencana. Kasus ini menegaskan bahwa psikolog harus mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan klien, lalu bekerja sesuai dengan kompetensi, bertindak secara etis,
manusiawi, dan bertanggung jawab. Dengan demikian, studi kasus ini tidak hanya relevan secara teoritis, tetapi juga memberikan gambaran nyata tentang praktik psikologi yang beretika di lapangan.